bunyi sekali tuh. Nah ini, nih. Nah bahkan mikrofon pun jauh, ini masih bunyi-bunyi. Ini sudah mengecil di bagian yang sebelah kiri. Nah jadi teman-teman bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir, bisa dipraktekkan pada orang yang saraf terjepit dan sakit pinggang. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bagikan kepada orang lain. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi kali ini saya terapi refleksi Pak Rahman, asal Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau sudah divonis saraf terjepit. Nah sekarang saya ingin kasih tahu langkah-langkah untuk mengatasi saraf terjepit. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Oke, nah teman-teman bisa lihat caranya pertama di sini nih. Ini tekan dulu di sini. Kemudian direlaksasi. Jadi tidak langsung keras teman-teman. Di awal kita harus pelan-pelan dulu. Tekan-tekan begini dulu. Kemudian setelah itu ini direlaksasi dulu bagian ini nih. Tekan begini boleh. Kemudian di otot paha begini. Di otot paha ditarik dari atas ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah begini. Nah, jadi teman-teman boleh mengikuti caranya, praktekkan pada orang-orang di sekitar Anda jika sakit pinggang dan saraf terjepit. Seperti ini caranya. Tekan begini. Ditekan begini. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Teknik urut untuk bagian di paha, teknik massage di paha itu hanya boleh dilakukan dari atas ke bawah begini. Jangan dari bawah ke atas, karena kalau dari bawah ke atas itu beresiko untuk membuat cedera pada bagian paha. Kemudian di bagian dalam ditarik dari atas ke bawah, di bagian betis begini teman-teman. Kemudian ini ditegakkan begini. Tegakkan begini, kemudian tarik otot betis begini. Tarik otot betis begini, karena biasanya orang yang sakit pinggang kadang-kadang otot betis bermasalah. Ini sakit Pak ya? Ada sakit. Ini ada sakit teman-teman. Di bagian ini. Ini sambil ngecek. Jadi teknik pijat ini bisa dilakukan pada orang yang sehat maupun orang yang sakit. Tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah di bagian betis. Pak Rahman sudah berapa tahun saraf terjepit Bapak? Dalam sejak 2019 2019 kena saraf terjepit. sebelum itu kan corona saya berhenti bro. Ya, nah ini teman-teman. Ya, kemudian ditekan di sini nih. Tekan di sini, biasanya ada rasa sakit di bagian ini. Untuk orang-orang yang sakit pinggang, kemudian dicek di sini. Nah, ini ada masalah. Ada bunyi krek pada saat saya menekan seperti ini. Itu ada bunyi krek. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa melihat bagaimana cara mengatasi jika ada bunyi pada bagian pergelangan kaki pada saat kita melakukan teknik ini. Menarik, kemudian menekan di atas begini. Tapi tidak boleh kasar dan tidak boleh terlalu keras, hanya ngecek saja dulu. Ini diurai seperti ini, kemudian tekan di bagian urat tendon belakang begini. Nah, setelah itu ambil urat yang ada di bagian belakang mata kaki yang kalau ditekan terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Ini yang menekan, ini hanya menopang teman-teman. Kemudian ini lakukan relaksasi urat-urat tendon di sini dan di bagian telapak kaki seperti ini. Nah, selanjutnya
Ini didorong ke atas sambil menggerakkan urat-urat di bagian ini. Tapi mendorong ini tidak terlalu keras. Kemudian di jari kaki ditekan begini. Nah, ini cara pijat jari kakinya begini. Jadi sakit saraf terjepit, yang diponis sakit pinggang, langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Nah, pijat jari kaki biasanya ini akan memberikan rasa sakit pada orang yang dilakukan terapi refleksi. Ini terapi refleksi ya. Jadi kalau ditekan di sini itu akan terasa ke seluruh badan. Pembuluh darah balik semua merespon, saraf semua merespon. Tekan begini. Ini menahan, yang bergerak jempol. Telunjuk, maaf. Yang bergerak telunjuk. Ini rasa sakitnya kadang-kadang seperti diiris-iris, tetapi itu hanya sesaat saja. Kalau caranya seperti ini dilakukan dengan benar dan tidak boleh lebih dari 1 menit per setiap jarinya, itu akan memberikan efek relaksasi dan efek rasa segar di seluruh badan. Nah, setelah selesai, pindah ke yang satunya teman-teman. Sama seperti yang di sebelah tadi, ini ditekan, tekan lagi begini, direlaksasi dulu, kemudian naik ke otot paha. Otot paha ini ditarik dari atas ke bawah begini, tapi jangan dari dalam begini, dari atas ke bawah begini. Biasanya orang-orang yang menderita sakit pinggang dan saraf terjepit itu kadang-kadang sakit pada bagian otot paha. Nah, ini ada sakit sedikit ya. Ditarik lagi otot betisnya teman-teman. Di bagian yang lain di dalam channel Pijat Indonesia ini ada tutorial bagaimana cara mengatasi sakit betis yang bermasalah. Jadi klik Pijat Indonesia, kemudian klik tulisan subscribe jika tulisannya masih subscribe. Tetapi kalau sudah di subscribe tulisannya, cukup tekan tanda suka dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar teman-teman. Ya, saya membuat konten ini berharap supaya banyak orang yang sembuh dari sakit pinggang, supaya banyak orang yang sembuh dari saraf terjepit. Nah, selanjutnya sama seperti tadi. Setelah selesai di sini direlaksasi, ambil lagi urat yang di sini. Urat yang di luar. Kemudian tekan, cari urat yang kalau ditekan itu terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Seperti ini. Betul Pak Rahman ya? Terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki. Rasanya seperti kena strum, ada rasa gatal-gatal sedikit. Betul ya? Rasa ngilu-ngilu juga sedikit ada. Nah, sekarang setelah selesai relaksasi kembali punggung kaki seperti ini dan telapak kaki seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa ngecek lagi di sini. Nah, ini ada bunyi-bunyi ya. Ada bunyi krek krek krek. Nah, seperti itu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Ini dari arah depan untuk orang yang sakit pinggang dan saraf terjepit. Kemudian setelah itu teman-teman boleh relaksasi ini lutut begini. Ini tidak boleh ke kiri dan ke kanan, hanya boleh dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini maksudnya untuk merelaksasi jika ada otot yang bermasalah pada bagian ujung otot paha bagian depan di bagian bawahnya. Sekarang balik badan boleh Pak. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dari arah belakang. Ikuti dengan seksama videonya, kemudian bantu orang-orang yang sakit pinggang dan saraf terjepit. Beginilah cara saya membantu Pak Rahman yang diponis saraf terjepit. Nah, sekarang yang sakit di sini nih. Betul Pak ya? Ini, yang sakit selalu pada bagian ini, bukan di sini. Hanya memang rasa sakit yang timbul itu biasanya di bagian tulang ekor dan tulang belakang. Untuk bergerak saja biasanya susah. Nah, teman-teman bisa lihat caranya begini.
Ini ditekan-tekan dulu begini. Ditekan begini. Gerakannya tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lebar, jauh. Tekan sambil menggerakkan sedikit begini. Kemudian relaksasi otot paha begini. Bersamaan langsung boleh, satu demi satu juga bisa. Nah, sekarang begini, ambil posisi seperti ini teman-teman. Posisi seperti ini maksudnya untuk menekan di sini. Boleh didekatkan begini. Ditekan begini. Kemudian di sini. Nah. Tekan, angkat yang satu, tekan yang satu. Bergantian begini. Tapi tidak terlalu keras dan tidak boleh meleset begini. Tidak usah digerakkan begini. Begini saja. Kemudian lakukan tekanan seperti ini. Tekanan seperti ini kadang-kadang ada rasa sakit yang timbul jika otot paha bermasalah. Nah, kemudian setelah itu relaksasi dulu begini dan tekan di sini. Tahan di sini, kemudian ini mendorong ke bawah. Tekan sambil mendorong ke bawah. Ini ditekan sambil mendorong ke bawah. Teknik ini sudah saya gunakan kepada puluhan ribu orang, teman-teman. Dan alhamdulillah ada begitu banyak testimoni yang mengatakan bahwa saya sudah sembuh dari sakit pinggang Pak Mukmin. Ada begitu banyak yang bertestimoni dan memberikan kesaksiannya kepada kami bahwa mereka bisa sembuh dari saraf terjepit yang kadang-kadang ada yang divonis tidak akan sembuh. Alhamdulillah, melalui teknik ini saya bantu orang-orang yang saraf terjepit, saya bantu orang-orang yang sakit pinggang, alhamdulillah bisa sembuh. Nah, kemudian selanjutnya ini di lutut begini. Di lutut begini. Oke. Selanjutnya teknik ini yang sangat penting. Ini teknik yang sangat penting sekali, teman-teman. Ya. Tekan-tekan dulu di sini, baru ini menahan. Ini hanya menahan saja. Ini bergerak. Nah, ini bunyi ya. Nah, ini bunyi, teman-teman. Nah, ini. Nih. Nah, ini sudah saya yakini menjadi salah satu penyebab sakit di bagian pinggang belakang. Sakit di bagian pinggul yang kadang-kadang memberikan efek rasa nyeri dan panas pada bagian tulang ekor. Jadi jika ada yang diponis saraf terjepit tulang ekor, jika ada yang diponis saraf terjepit di pinggang, jika ada yang diponis saraf terjepit tulang belakang, maka ikuti video ini dengan seksama, minta orang lain untuk mempraktekannya kepada Anda jika Anda sendiri yang saraf terjepit. Bantu orang lain jika ada keluarga ataupun teman yang saraf terjepit. Caranya seperti ini. Nah, ini tadi bunyi. Ini masih bunyi. Direlaksasi lagi. Nih. Ini bunyi kaki Pak Rahman. Kalau bunyi mulut saya begini. Ya. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian tekan begini. Aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi dari kami, jadwal, informasi, serta tutorial dan live streaming kami di channel YouTube Pijat Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran channel YouTube Pijat Indonesia di YouTube bisa memberikan manfaat untuk kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Nah, ini sudah berkurang bunyinya dan setelah direlaksasi seperti ini, ulangi lagi begini. Nah, sampai bunyi ini hilang. Begini. Tarik, tekan. Yang menekan di ujung ya. Nah, begini. Tarik tapi tidak terlalu kuat ya. Secukupnya saja. Kemudian ini direlaksasi. Nah, kita pindah ke yang sebelahnya. Sekarang kita cek. Sudah berkurang sakitnya, Pak?
Iya. Ini sudah berkurang. Di sini masih ada. Betul? Nah, ini yang belum direlaksasi. Ya, ini yang belum dilakukan teknik tadi. Nah, sekarang tekan-tekan lagi. Seperti ini. Kemudian ini menekan, tapi tidak terlalu keras ya. Tekan secukupnya, berbobot tekanannya, tekan sedikit begini. Kemudian relaksasi begini. Dan dorong begini. Ini tidak terlalu keras, teman-teman. Secukupnya saja. Kemudian ini tahan di ujung sini. Kemudian lakukan gerakan ini. Tekan sambil mendorong. Menekan sambil mendorong, tapi tidak terlalu keras. Menekan dan mendorong tidak terlalu keras. Seperti ini. Ini adalah metode dari terapis terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian ini. Nah, setelah itu otot betis diurai lagi begini, direlaksasi lagi. Nah, kemudian treatment ini boleh teman-teman lihat. Ini menahan, ya seperti ini. Tarik dan tekan. Ini ada bunyi. Nah, ini bunyi sedikit-sedikit. Dan saya yakin salah satu penyebab saraf terjepit yang sering saya temui, hampir sekitar 95% pasien yang saya tangani yang datang dengan keluhan saraf terjepit dan sakit pinggang, biasanya bunyi pada bagian ini ketika dilakukan treatment seperti ini. Ketika dilakukan metode seperti ini. Ini kaki saya hanya menahan, tidak menginjak, teman-teman. Nah, kemudian digerakkan lagi begini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Ikuti channel terapis terganteng sedunia dari Kota Palopo. Untuk informasi, jadwal, dan pendaftaran serta video-video tips tutorial ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Selanjutnya setelah selesai, kita ambil posisi begini. Tangan dibalik begini. Dorong ke bawah sambil menekan sedikit. Dorong ke bawah sambil menekan sedikit. Dorong ke bawah sambil menekan sedikit. Kemudian ini, relaksasi pada bagian otot paha. Biasanya ketika teknik ini digunakan, ketika cara ini digunakan, kadang-kadang ada yang bunyi krek-krek-krek di bagian samping otot paha. Dilakukan saja, itu akan menghilangkan suara krek-krek-krek di paha. Ini sudah hilang. Betul Pak Rahman ya? Nah, sekarang kita tes. Tadi sudah diselesaikan dua-duanya di bawah, sekarang saya tekan. Masih sakit tidak Pak? Hanya kesemutan saja. Hanya seperti langsung terasa sampai ke telapak kaki. Ya. Betul? Terasa sampai ke telapak kaki kalau saya tekan di sini. Nah, inilah alasan teman-teman. Inilah alasan kenapa orang yang sakit pinggang menjalar sampai ke kaki. Karena memang saraf yang bercabang di sini itu tertekan di bagian ini. Tidak lancar peredaran darahnya, tidak lancar suplai oksigennya, tidak lancar peredaran cairannya. Pembuluh darah balik di kaki tidak merespon, sehingga menimbulkan rasa sakit yang hebat. Jadi saya berbagi pengetahuan yang saya miliki, teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat orang-orang yang divonis saraf terjepit di pinggang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk mereka yang sakit pinggang hebat dan susah bergerak. Nah, selanjutnya, kenapa Pak? Saya merasa tebal, saya langsung sampai kaki. Ya? Kayak tebal-tebal apa namanya? Tebal sampai ke kaki. Ya. Nah, biasanya memang yang terasa sakit hebat di sini ya. Iya. Nah, kalau malam. Ke kaki. Nah, sekarang teman-teman, jika rasa sakitnya masih ada, ya, biasanya ini peredaran darahnya langsung lancar, ya. Jadi terasa kayak agak terasa sampai ke bawah. Nah, pada saat menekan di bagian ini memang terasa sampai ke bagian pergelangan kaki.
Nah, sekarang kita lihat lagi. Dicek lagi. Jika masih ada rasanya. Nah, ini masih bunyi. Nah, ini. Nih. Nah. Ini masih bunyi. Nih. Tuh. Nah, ini yang masih terasa tebal. Ketika cara ini dilakukan, teman-teman, ini bunyi-bunyi. Tuh. Nah, ketika ini sudah dilakukan dengan benar, bunyinya sudah mulai berkurang. Nah, ini. Masih bunyi-bunyi. Nah, setelah selesai, bunyi-bunyinya sudah mulai berkurang, bahkan bisa hilang, teman-teman, bunyi-bunyi ini. Nah, ini yang melengket ini. Tuh. Di bagian depannya. Lakukan lagi treatment seperti ini. Nah, rasa tebalnya sudah mulai berkurang, Pak? Ya. Tapi sudah mulai berkurang. Tidak seperti tadi. Ya. Ya, terasa kayak baal begitu. Oke. Kayak tebal. Iya, ya, keram. Nah, nanti setelah keramnya hilang, ini biasanya begitu, teman-teman ya. Pada saat pemijatan dilakukan seperti ini, itu ada rasa karena baru tersuplai oksigen, baru tersuplai darahnya, itu ada rasa kadang ada campur gatal, kayak kesemutan, kayak ada yang lari-lari. Nah, itu hal yang wajar, ya. Nah, ya. Keras di sini agak. Kenapa? Kayak keras di sini agak tidak terasa Sebelumnya. Kayak sekarang kalau Maksudnya? agak keras di sini apa? Kayak tulis apa namanya? Terendah Kayak bagaimana, Pak? tidak terasa, saya rasa. Hah? Kalau disentuh? Maksudnya ini apa namanya? Kayak Sebelumnya Bapak kan keluarannya di kiri terus. Ya, ini belum selesai, Pak. Iya. Ya. Jadi teman-teman, ini belum selesai. Orang yang dipijat, pengalaman mereka adalah menyentuh pada bagian yang sakit. Bapak kan maunya begitu. Biasanya kan kalau diurut sama orang, Enggak. mana yang sakit di situ yang dihajar. Enggak, perasaan saya sekarang saya bilang ini Ya. mulai dari bawah sini kayak kram apa, ada perasaan kayak pedis ke bawah sampai telapak kaki. Sampai telapak kaki. Terasa kayak ada yang bergerak. Wajar, Pak, ini sedang diterapi. Ya. Kayaknya kurang berasa. Ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita lanjut. Ini belum selesai, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini direlaksasi dulu di bagian ini. Nah, ini yang sakit nih. Tuh. Nih, biasanya yang sakit titiknya di sini. Ini terasa sampai ke kaki, Pak? Ya, agak enak saja. Agak enak. Memang enak kalau lama di sini, Pak. Nah, ini teman-teman tuh. Nah, ini. Ya. Kemudian di sini diurai karena di sini ada otot yang kadang-kadang saling tarik. Ini yang membuat saraf terjepit pada bagian tulang ekor. Nah, begini. Nah, begini. Ya. Ditekan-tekan begini di bagian ini. Kemudian setelah itu relaksasi dulu pada bagian otot punggung begini. Tekan dari bawah ke atas. Nah, cara pijat untuk sakit pinggang, sakit pada bagian pinggul ini, di bagian punggung hanya boleh dilakukan pemijatan dari bawah ke atas. Nah, begini caranya, teman-teman, di bagian ini. Nah, kemudian ini didorong ke atas. Begini.
Biasanya kalau datang sakitnya susah bergerak, Pak? Iya. Enggak. Oh, tidak juga. Iya. Cuma kalau berjalan 100-200 meter itu harus berhenti karena tidak mampu. Harus Tidak. jongkok dulu. Tidak mampu jalan sampai 200 meter. Iya, harus jongkok baru bagus lagi. Oke. Nah, sekarang ini kita bereskan teman-teman dengan cara menekan seperti ini. Ditekannya seperti ini ya. Nah, ini. Memang kalau menekan pada bagian ini tuh terasa sampai ke kaki. Bukan. Ya, tebal apa ya? Kurang berasa. Nah, begini nih. Tuh. Apa namanya? Pak? Ada kesemutan apa? Tekan begini nih. Kayak tersusuk jarum gitu untuk buka kaki. Kemudian di bagian otot paha, otot punggung, dorong dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas, begini. Kemudian tangan dibalik dan lakukan teknik ini. Ini hanya menahan yang dari depan, ini yang jalan jempol. Begini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Dorong dari bawah ke atas begini. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara mengatasi sakit pinggang dan saraf terjepit. Tekan di sini. Nah, biasanya ketika rasa sakitnya di sini sudah hilang, maka rasa panas dan sakit insya Allah akan hilang juga. Tekan seperti ini. Sudah mulai berkurang, Pak? Kayak di betis juga agak terasa sedikit panas gitu langsung. Agak terasa bagaimana? Panas saya rasa atau Iya, itu kan darahnya mengalir, Pak. Yang selama ini Bapak tidak rasakan, jadi mengalir sekarang. Aliran darahnya muncul. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini sakit pinggang, ya tidak boleh dianggap penting karena bisa bikin lumpuh dan kalau salah treatment itu bisa mengakibatkan sakit yang hebat di kemudian hari. Nah, memang kalau dilakukan treatment ini, cara-cara pijatnya seperti ini, orang yang dipijat itu pasti pengennya lama, ya. Tetapi kalau berlebihan juga teman-teman, banyak orang yang kadang minta, ya. Sudah lancar peredaran darahnya, sudah selesai, tapi kadang-kadang pengennya lama. Nah, itu yang kadang-kadang justru merusak. Karena apa? Orang makan saja kalau kekenyangan, itu tidak baik ya. Begitu teman-teman. Nah, ini memang yang bermasalah di sini, bahkan sampai sudah tidak sama besarnya kakinya ini, massa ototnya sudah mulai berkurang. Ini memang bunyi sekali tuh. Nah, ini. Nih. Nah, bahkan mikrofon pun jauh, ini masih bunyi-bunyi. Tuh. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, balik badan Pak. Ambilnya di bawah kameranya. Ya. Nah, sekarang begini, tidak dari sana, jangan ambil perut. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman direlaksasi lagi begini. Di bagian paha, begini. Nah, karena ini ada masalah di otot perut, dalam video yang lain nanti saya akan bahas teman-teman. Nah, ini ditekan-tekan di sini. Ini ditarik nih. Memang masih ada terasa tuh. Ini sudah mengecil di bagian yang sebelah kiri. Nah,
Nah, jadi teman-teman bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir, bisa dipraktekkan pada orang yang saraf terjepit dan sakit pinggang. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bagikan kepada orang lain. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Itu tadi teknik dasar bagaimana cara mengatasi saraf terjepit dan sakit pinggang. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.